Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 12 1, 12 2, 12 3 multimedia. Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran mata pelajaran desain media interaktif hari ini. Oke, semoga juga kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap materi yang diberikan oleh guru kalian, sekalipun kegiatan pembelajarannya kembali kita lakukan secara daring. Oke, untuk materi hari ini kalian akan belajar mengenai storyboard, di mana setelah mengikuti materi hari ini diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu storyboard, kemudian kalian bisa membuat storyboard untuk pembuatan desain media interaktif. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai desain user interface, di mana materi tersebut sangat bermanfaat untuk pengetahuan dasar atau pengetahuan awal dalam proses perancangan tampilan desain media interaktif yang akan kalian buat nanti. Oke, pada kelas 11 atau di kelas 11 kalian juga sudah pernah belajar mengenai storyboard ini, tepatnya pada mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Tentu kalian sudah belajar membuat storyboard untuk pembuatan animasi. Jadi materi storyboard ini bukan materi yang baru untuk kalian. Untuk itu kita akan mengingatnya kembali untuk materi membuat storyboard pada mata pelajaran desain media interaktif ini. Materi membuat storyboard juga nanti akan kalian dapatkan kembali pada mata pelajaran pengelolaan audio videografi. Oke, secara umum storyboard nanti fungsinya sama, cuma pengaplikasiannya berbeda sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Untuk animasi nanti storyboardnya seperti itu, misalnya untuk desain media interaktif seperti ini yang akan kita pelajari, dan untuk pengelolaan audio videografi juga nanti berbeda, tapi secara fungsi nanti sama. Oke, yang pertama terlebih dahulu tentu sebelum kalian membuat storyboard untuk media interaktif, terlebih dahulu kita akan mengingat apa sih storyboard itu. Oke, secara umum storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Sketsa itu dibuat menggunakan pensil atau pulpen ya, atau menggunakan komputer di semacam coret-coretan membentuk sebuah gambar. Gambar tersebut nanti akan menggambarkan alur dari setiap adegan ya, atau setiap scene kalau dalam bentuk animasi, atau setiap halaman, menggambarkan isi setiap halaman pada mata pelajaran desain media interaktif. Oke, ulangi ya. Fungsi storyboard adalah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Sebelum membuat storyboard, kalian terlebih dahulu membuat naskah
atau tulisan yang menceritakan alur kegiatan atau alur cerita dari media interaktif yang akan kalian buat dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Baru setelah membuat naskah, kalian menuangkannya dalam bentuk sketsa yang disusun berurutan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah storyboard yang bisa dipahami oleh kalian atau oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Nah, storyboard ini nanti akan menjadi panduan ketika kalian akan membuat perancangan media interaktif, baik menggunakan aplikasi Flash atau merancangnya menggunakan kode program. Nah, kalian akan melihat storyboard, ya, urutan storyboard kan kalian lihat, kemudian kalian mendesain tampilan media interaktifnya. Jadi ketika membuat media interaktif itu tidak langsung bikin, ya, tapi harus ada alurnya. Untuk apa? Agar media interaktifnya terstruktur, tidak acak-acakan, ya. Jadi sistematis. Jadi ketika orang mengklik menu atau salah satu menu, tampil menu berikutnya sesuai dengan apa yang sudah kalian rancang dalam storyboard. Nah, fungsi storyboard dalam desain media interaktif adalah untuk memuat instruksi program, kemudian skrip audio dan deskripsi detail elemen-elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi. Oke, ulangi ya. Fungsi storyboard dalam desain media interaktif adalah untuk memuat instruksi pemrograman, skrip audio, dan deskripsi detail elemen-elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi. Jadi dalam storyboard yang nanti akan kalian buat itu sudah menggambarkan atau menjelaskan instruksi-instruksi dari setiap halaman media interaktif yang akan kalian buat. Mulai dari skripnya apa, misalnya untuk membuat halaman depan nanti kalian akan menggunakan skrip HTML, kemudian CSS, JavaScript. Kemudian dijelaskan pula elemen-elemennya seperti apa. Kemudian isinya nanti akan menampilkan apa. Misalnya menampilkan teks, kemudian video, gambar, atau animasi seperti itu, ya. Oke, next. Oke, dalam pembuatan storyboard ada ketentuan umum yang harus diperhatikan. Apa saja ketentuan-ketentuan tersebut? Yang pertama adalah bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan atau narasi. Oke, dalam storyboard kalian akan membuat sketsa. Sketsa itu nanti kan membentuk gambar. Kalau di animasi akan membuat karakter atau tokoh animasi. Dalam videografi akan membuat gambar reka adegan. Dalam media interaktif, sketsa itu nanti akan membentuk tampilan halaman media interaktifnya.
Nah, di dalam pembuatan sketsa nanti akan membuat bentuk-bentuk gambar tersebut, kalian harus melengkapinya dengan teks. Misalnya kalian membuat bentuk menu, tombol menu. Kalian lengkapi dengan narasi misalnya. Menu 1 akan menampilkan video misalnya. Videonya apa? Sesuai dengan media interaktif yang akan kamu buat. Masih ingat dengan pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar membuat naskah media interaktif alat musik angklung ya. Nah, seperti itu. Misalnya kalian membuat gambar objek sketsa orang sedang memainkan alat musik angklung. Kemudian kalian kasih narasi atau penjelasan. Jelasin di situ misalnya ketika diklik gambar orang memainkan alat musik angklung, maka akan tampil video orang sedang memainkan alat musik angklung. Kemudian dilengkapi dengan audio bunyi-bunyi dari alat musik angklung. Seperti itu. Oke, ketentuan umum yang kedua, dalam penulisan storyboard sebaiknya diisi unsur visual terlebih dahulu. Jika kalian membuat gambar dulu, misalnya sketsa halaman 1, halaman 2, halaman 3, jangan dulu diisi teks. Nah, setelah gambar baru yang ketentuan yang ketiga. Narasi biasanya disusun kemudian. Nah, artinya setelah gambar baru kalian lengkapi setiap gambar tersebut dengan keterangan atau narasi atau deskripsi atau penjelasan dari gambar atau dari sketsa yang kalian buat tadi. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa yang terlalu formal ya. Tapi bahasa yang sangat mudah dipahami, seperti kalian ngobrol lah ya. Misalnya klik menu 1 akan keluar tampilan ini. Nah, seperti itu aja, nggak usah yang formal. Yang formal ini misalnya apabila diketik menu 1 akan keluar tampilan bla bla, itu formal ya, atau tulisan. Yang kelima, struktur kalimat sederhana. Hindari kalimat-kalimat yang panjang dan berbelit. Oke, buat kalimat atau penjelasan atau narasi dengan kalimat yang sederhana saja. Jangan yang terlalu panjang sehingga sangat sulit dipahami karena bertele-tele misalnya ya, atau berbelit-belit. Yang keenam, simbol dari dalam bentuk yang sederhana atau buat simbol-simbol yang sederhana, jelas maknanya serta sudah diketahui oleh siapapun yang melihat sketsa atau bentuk-bentuk yang kalian tuangkan dalam storyboard. Misalnya gambar gambar bola ya, buatlah bulat ya, jangan kotak. Jangan kalian memberi penjelasan gambar bola tapi bentuknya kotak, seperti itu. Ketentuan nomor 7, gambar dalam bentuk yang menarik. Artinya kalau bisa gambarnya bagus lah ya, minimal warnanya kontras, tidak abu-abu misalnya ya, atau sulit dilihat oleh pandangan mata normal. Pak, saya tidak bisa membuat gambarnya atau sketsa bagus. Nggak apa-apa, minimal
orang ketika melihat sketsa yang kalian buat, orang paham. Contohnya tadi, oh ini bola misalnya ya. Jangan sampai tadi ya membuat sketsa bola tapi bentuknya bukan bulat. Itu seperti itu. Nah, berikutnya ada beberapa format dalam pembuatan storyboard. Ada 3 format, yaitu bentuk kartu, kemudian bentuk double column, dan landscape. Nah, ini yang bentuk kartu seperti ini ya. Sini ada dalam satu lembar storyboard itu ada 3 kotak. Yang pertama sebelah kiri atas adalah kotak visual. Nah, visual itu gambar ya. Nanti kalian isi dengan sketsa gambar. Misalnya gambar tampilan halaman 1. Nah, kalian tulis di situ atau buat sketsanya. Kemudian kotak yang kedua sebelah kanan berisi nomor frame atau slide. Misalnya halaman 1 ada di slide 1 atau halaman 1. Kalian kasih penjelasan, catatannya misalnya slide 1 atau halaman 1 berisi tampilan opening misalnya ya, atau tampilan ilustrasi dari media interaktif yang akan kalian buat. Pokoknya ada catatan yang menjelaskan halaman berapa, kemudian menjelaskan isi dari halaman tersebut itu. Nah, kemudian di kotak ketiga di bagian kiri bawah berisi dengan audio. Itu kalau ada audionya. Misalnya audionya adalah musik angklung misalnya ya, yang sudah pernah kalian buat. Tapi kalau tidak ada audionya nggak usah diisi ya. Ini kalau ada audionya saja. Audionya misalnya musik angklung atau audio lainnya sesuai dengan tampilan atau sesuai dengan isi audio pada media interaktif sesuai halaman yang kalian buat. Oke, format yang kedua adalah format double column. Double column seperti ini ya, ada beberapa kolom ke samping. Nanti di atasnya dikasih keterangan nomor, keterangan visualisasi audio. Nomor, misalnya nomor 1. Nah, ini nanti kan menjelaskan halaman 1 dari media interaktif yang akan kalian buat. Kemudian keterangan misalnya splash screen ya, atau kalian bisa mengisi keterangan lain misalnya intro atau pembuka atau dan lain sebagainya. Kemudian visualisasi gambar. Nanti di sini ditampilkan gambar dari gambar yang akan ditampilkan. Kalau di sini masih dalam bentuk keterangan ya, belum dibuat gambar. Misalnya logo, ini logo salah satu kampusnya. Kalau kalian membuat media interaktif untuk tugas di SMK kalian, maka tampilkan logo sekolah. Kemudian audio, silahkan diisi seperti pada format kartu tadi. Kalau emang ada audionya pada halaman tersebut, silahkan isi dengan keterangan audionya apa. Di kolom yang kedua, nih di baris yang kedua, bawah yang kedua, contohnya di sini ada halaman utama. Nah, yang bagian 1 ini yang yang ini menjelaskan nanti untuk menampilkan logo. Setelah logo, dia tampil halaman utama. Halaman utamanya seperti ini. Nah, ini sudah menampilkan sketsa dari halaman media interaktifnya seperti ini ya. Contoh sederhananya. Ada banner, kemudian ada menunya itu berisi materi-materi. Jadi user atau pengguna ketika mengklik salah satu materi ini nanti akan tampil
akan berpindah ke halaman berikutnya yang berisi materi sesuai dengan keterangan pada tombol menu. Ya, seperti ini. Kalian masih ingat ya pada saat pembuatan halaman website media interaktif pada praktik sebelumnya menggunakan HTML dan CSS. Nah, silakan nanti kalian modifikasi tampilannya mau seperti ini atau seperti yang sudah kita praktekkan. Dan yang kanan kolom audio, misalnya di sini ada musik latar, suara efek tombol, misalnya ketika menu diklik akan ada bunyi klik misalnya, atau bunyi yang lain sesuai dengan selera kalian ya. Dan ada musik latar misalnya ya, musik pengiring lah ya, biar orang yang melihat tampilan ini tidak terlalu jenuh. Oke, untuk format yang ketiga ada format landscape. Nah, format landscape itu seperti ini. Sama fungsinya cuma beda layout saja. Di sini ada kode sama ya. Kalian boleh isi dengan nomor halaman atau nomor slide, nomor frame, nomor scene, terserah. Sesuai dengan fungsi media interaktif yang kamu buat atau sesuai dengan fungsi storyboard yang akan kalian buat. Sini ada keterangan judul, misalnya di sini ada multimedia interaktif berdasarkan kurikulum. Nah, di sini ini judul dari media interaktifnya. Kalian boleh ganti judul sesuai dengan media interaktif yang kalian buat. Misalnya media interaktif belajar alat musik angklung, misalnya seperti itu. Dan yang kanan ini keterangan ini kalian boleh kasih keterangan, misalnya tugas media interaktif yang mata pelajarannya, dan lembaga pembuatnya, nama SMK kalian. Nah, untuk yang kiri ini ada deskripsi petunjuk standar. Ini untuk menu-menu ya, kalian bisa mengisinya dengan sesuai dengan menu yang sesuai dengan menu media interaktif yang kalian buat. Nah, yang tengahnya ini kontennya, isinya. Ketika klik menu akan tampil di isi programnya di sini. Dan ada ilustrasi, misalnya animasinya di sebelah kanan. Ini layout ini suka-suka kalian buat ya. Tidak selalu menunya di kiri, boleh di kanan atau boleh di atas, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, ulangi. Untuk format storyboard dalam pembuatan desain media interaktif ada 3, yaitu bentuk kartu seperti ini. Kemudian yang kedua bentuk double kolom seperti ini. Dan yang ketiga dalam bentuk format landscape seperti ini. Oke, demikian untuk materi storyboard hari ini. Untuk lebih detailnya kalian bisa berliterasi atau mencari informasi lain mengenai cara pembuatan storyboard untuk media interaktif melalui berbagai sumber literasi di internet, baik di mesin pencari seperti Google ataupun di channel-channel YouTube. Silahkan kalian berliterasi di sana dan cari materi yang dapat menambah wawasan kalian atau membimbing kalian untuk dapat membuat storyboard media interaktif. Oke, untuk pemahaman agar kalian bisa langsung mempraktekkan, di sini ada tugas. Silahkan kalian mencari contoh storyboard media interaktif menggunakan internet. Silahkan berselancar di Google ya, mencari contoh-contoh storyboard media interaktif. Setelah kalian mendownload contoh-contoh media interaktif yang kalian buat, contoh storyboard media interaktif yang kalian temukan, kemudian pelajari contoh-contohnya storyboard tersebut. Pelajari ya, dipahami, jangan buru-buru, ditelaah, dilihat,
dibaca dengan seksama sampai kalian yakin sudah paham dengan contoh storyboard tersebut. Nah, setelah kalian paham, silahkan ditiru ya. Ditiru atau dimodifikasi untuk membuat storyboard media interaktif yang akan kalian buat. Misalnya kalian akan membuat media interaktif tentang edukasi menggunakan alat musik tradisional Sunda misalnya ya. Silahkan tuang